Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada tugas kali ini kami dari kelompok 11 Studi Independen Bersertifikat PTSI Teknik ERP Indonesia akan melakukan simulasi BIRGAME. Adapun anggota kelompok 11 yang pertama ada Aurel Erbakan, yang kedua ada Leon Yones, yang ketiga ada Lisa Amelia Jati, dan yang keempat ada Marleni Tri Cahyanti. Sebelum masuk kepada simulasi BIRGAME, ada baiknya kita mengetahui apa itu Supply Chain Management. Supply Chain Management atau SCM didefinisikan sebagai pengelolaan aliran barang, informasi, dan uang yang terintegrasi dari pemasok bahan baku hingga sampai ke konsumen akhir. SCM melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam memenuhi permintaan konsumen. Menurut Kopra, supply chain melibatkan produsen, pemasok, transporter, gudang, pengecer, dan konsumen. Tujuan dari supply chain management yang utama adalah untuk mengkoordinasi penawaran dan permintaan secara efisien dan efektif. Adapun tujuan lainnya seperti mengoptimalkan proses pengadaan barang dan manajemen risiko, meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan pemasok, menentukan tingkat outsourcing yang sesuai, dan menghasilkan produk yang murah, berkualitas, tepat waktu, dan bervariasi. Proses dalam SCM ada 7. Yang pertama yaitu pelanggan, di mana kita harus mengetahui kebutuhan pelanggan. Proses yang kedua yaitu setelah pelanggan membuat pesanan, Departemen Perencanaan dapat mempersiapkan perencanaan produksi. Yang ketiga, bagian pengadaan. Setelah mengetahui jumlah dan jenis barang yang harus dibeli, proses selanjutnya adalah pengadaan. Proses yang keempat yaitu persediaan, yang dimana mengelola persediaan dengan efisien untuk mengurangi biaya penyimpanan yang berlebihan. Proses kelima yaitu bagian produksi, yang akan menggunakan bahan mentah dan bahan pendukung untuk menghasilkan barang jadi. Proses yang keenam yaitu transportasi, yang dimana setelah proses produksi barangnya sudah selesai akan dikirim ke konsumen. Proses yang ketujuh atau yang terakhir yaitu pengembalian produk, yang dimana jika terjadi masalah tentang produk atau pelanggan ingin mengembalikan barang, maka prosesnya harus dapat diatur dengan baik. Apakah ada hubungan antara ERP dengan Supply Chain Management? Ya, ada hubungan antara ERP dengan Supply Chain Management. ERP di sini berperan sebagai sistem saraf pusat perusahaan, mengintegrasikan berbagai data dan proses bisnis. Data yang terpusat dan akurat dari ERP sangat berguna bagi SCM dalam mengoptimalkan seluruh rantai pasokan. Dengan ERP, perusahaan dapat merencanakan produksi yang lebih baik, mengelola inventaris secara efisien, serta merespon permintaan pasar dengan lebih cepat. Singkatnya, ERP ini memberikan landasan yang kuat bagi SCM untuk berjalan dengan optimal. Selanjutnya kita masuk kepada BIRGAME. Apa itu BIRGAME? BIRGAME merupakan sebuah permainan simulasi manajemen rantai pasokan atau supply chain yang diciptakan oleh sekelompok profesor di MIT Sloan School of Management pada awal tahun 1960-an, yang bertujuan untuk membantu para peserta memahami konsep dan tantangan dalam mengelola supply chain, termasuk fenomena bullish, yang dimana distorsi informasi dan ketidakseimbangan permintaan dapat mengakibatkan fluktuasi inventaris yang signifikan di berbagai level rantai pasar. Dalam BIRGAME, pemain memainkan 4 peran dalam 4 entitas, yaitu retailer, wholesaler, distributor, dan manufaktur. Masing-masing entitas ini bertanggung jawab untuk memenuhi pesanan dari entitas berikutnya di rantai pasok. Dengan tujuan utama permainan ini adalah meminimalkan total biaya yang meliputi biaya penyimpanan inventaris dan biaya backorder. Permainan ini menekankan pada pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara semua pihak dalam supply chain atau rantai pasok, serta bagaimana penundaan informasi dan keputusan yang tidak optimal dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan sistem. Adapun langkah-langkah dalam bermain simulasi BIRGAME ini, yang pertama yaitu menerima pesanan yang masuk, selanjutnya menerima pengiriman yang masuk, lalu memperbarui playsheet, kemudian melakukan pengiriman barang, dan terakhir memutuskan jumlah yang akan dipesan. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada simulasi BIRGAME. Baiklah, pertama untuk melakukan simulasi BIRGAME, kita cari di Google BIRGAME, kemudian kita pilih yang MA System BIRGAME. Kemudian di sini karena kita bermain baru, di sini kita klik new game, kemudian kita tuliskan nama gamenya. Kemudian untuk pemain yang tidak ada, kita bisa mengaktifkan ghost player. Kemudian pada advanced fitur kita akan memilih 20 minggu, 20 weeks, kemudian kita klik start a new game.
Kemudian kita klik let's go. Ini merupakan tampilan awal dari permainan simulasi Beer Game, di mana ada customer order, outgoing transport, kemudian ada minggu, stok, dan juga incoming delivery. Ini merupakan flysheet yang sudah dijelaskan tadi yang akan kita gunakan untuk bermain Beer Game ini. Pertama, di sini ada incoming delivery, yaitu tempat untuk pengiriman barang masuk yang berasal dari upstream, stage atau hulu, yang dimana kita di sini sebagai distributor. Incoming delivery merupakan barang yang dikirim dari manufaktur. Selanjutnya ada available yang menunjukkan jumlah barang tersedia minggu ini, yang dihitung dengan penjumlahan inventory minggu sebelumnya dan incoming delivery minggu ini. Selanjutnya ada incoming order atau tempat untuk pesanan yang masuk, di mana berasal dari downstream stage atau hilir, mana artinya ini adalah tempat dari penerimaan daripada wholesaler. Kemudian ada to ship, yang dimana jumlah barang yang akan dikirim minggu ini dihitung dengan penjumlahan back order minggu sebelumnya ditambah dengan incoming order minggu ini. Selanjutnya ada your delivery, yang dimana ini berisi untuk jumlah barang yang siap dikirim berdasarkan yang available, kecuali available yang tidak memenuhi to ship. Kemudian backlog, ini berisi pesanan yang masuk tidak dapat sepenuhnya terpenuhi karena kurang item yang berada di dalam persediaan. Selanjutnya ada inventory, yang dimana ini merupakan stok barang di gudang setelah pengiriman. Selanjutnya ada outgoing order, yaitu melakukan order ke alur atas. Misalnya kita melakukan order, saya akan melakukan order kepada manufaktur. Selanjutnya ada cost, yang mana ini merupakan total biaya dari jumlah inventory dikali dengan inventory cost dan ditambah backlog dikali dengan backlog cost. Baiklah, langsung saja di sini untuk awalan. Untuk incoming delivery-nya kita akan menuliskan 0 karena belum ada pengiriman barang dari manufaktur kepada kita atau distributor. Selanjutnya untuk yang available-nya, yaitu kita lihat pada MA system. Kita lihat pada MA system, yaitu ada stok sebanyak 12 ditambah dengan customer order, yaitu jumlahnya adalah 16. Kemudian untuk incoming ordernya, yaitu masih 0 karena belum ada permintaan dari wholesaler. Selanjutnya untuk to ship-nya belum ada yang kirim. Kemudian untuk your delivery-nya juga masih belum ada. Kemudian backlog-nya juga masih 0. Selanjutnya untuk inventory, yaitu sebanyak available dikurangi dengan to ship, itu 16. Sini kita masukkan saja rumusnya, udah dikurang to ship 16. Kemudian untuk outgoing ordernya merupakan permintaan kita kepada manufaktur. Untuk selanjutnya, di sini saya akan melakukan permintaan sebanyak 8. Selanjutnya untuk cost ini kita masukkan saja rumusnya, yaitu inventory dikali inventory cost $2 ditambah dengan backlog dikali backlog cost $5. Oke, jangan lupa kita langsung ke MA system. Ini ordernya sebanyak 8. Kita ketik place order. Baik, selanjutnya pada incoming order kita masih belum menerima barang dari manufaktur ya, masih kita tuliskan 0 dan minggu pertama ini belum menerima. Kemudian available-nya, barang tersedianya, kita masukkan rumusnya di sini, inventory minggu lalu ditambah dengan incoming delivery. Rumusnya bisa kita tarik saja ke bawah biar otomatis terisi. Kemudian untuk incoming ordernya di sini sudah berubah menjadi 4. Kemudian untuk to ship-nya kita masukkan saja rumusnya, back order minggu lalu ditambah incoming order. Selanjutnya your delivery-nya, yaitu barang yang akan kita kirim bisa kita kirim adalah sebanyak 4. Nah untuk backlog-nya tapi juga 0.
Kapan backlog ini akan terisi? Backlog ini akan terisi jika barang yang kita punya atau barang yang available itu misalnya di sini 3, sedangkan untuk incoming order atau to ship-nya sejumlah 4. Jadi pada year delivery, karena kita hanya memiliki 3 barang, di year delivery kita mengisikan 3, kemudian kita kurang 1 barang, hutang 1 barang yang tidak bisa dikirim, kita letakkan pada backlog sebanyak 1. Lanjut untuk inventory, tadi sudah masukkan rumus, kita tarik aja ke 16 dikurang 4 12. Selanjutnya kita tarik rumus. Selanjutnya untuk outgoing order yang kedua, saya menuliskan di sini membuat permintaan sebanyak 7. Kita tulis pada sistemnya 7, kemudian kita klik place order. Oke. Nah, untuk incoming delivery pada minggu kedua itu sudah ada, itu sebanyak 8, karena manufaktur telah mengirimkan kita sebanyak 8 produk dari permintaan outgoing order yang pertama. Selanjutnya available sudah otomatis dengan rumus, kemudian incoming ordernya yaitu di sini ada 4. Kemudian your delivery-nya yang bisa kita kirim juga sebanyak 4, tidak ada backlog. Kemudian untuk outgoing order selanjutnya saya akan menuliskan 7 lagi. Kita tidak lupa masukkan ke dalam sistem 7. Selanjutnya untuk outgoing order selanjutnya saya akan menuliskan 6, dan begitulah caranya untuk minggu ke-4, 5, 6 sampai dengan 10. Baiklah, ini tadi ini sudah selesai ya simulasinya sampai dengan minggu 10. Adapun total cost-nya itu sebesar 278. Kemudian untuk skema sistemnya ada bagian distributor. Di sini stoknya naik pada minggu ke-4 kemudian turun, dimana stoknya berkurang, kemudian ordernya itu tidak sebanyak order yang pertama. Kemudian incoming delivery-nya naik paling tinggi yaitu pada minggu ketiga, kemudian pada minggu terakhir itu sebanyak 5, kemudian untuk cost-nya ini relatif naik. Baiklah, sekian dari simulasi Birgame Kelompok 11. Terima kasih.